Kampanye terbuka di pemilu 2024 akhirnya resmi dimulai Selasa pagi, namun kampanye kali ini disebut bakal berhadapan pada potensi pelanggaran aturan di berbagai sektor. Ketiga pasangan capres juga disebut rentan memanfaatkan penggunaan alat negara di masa kampanye. Pasalnya, ketiga pasangan capres disokong parpol yang saat ini berada di pemerintahan. Tahapan kampanye terbuka pemilu 2024 resmi dimulai hari ini. Setiap parpol mulai tancap gas menggerakkan mesin politiknya lewat relawan, caleg hingga para capres-cawapres untuk berkampanye ke berbagai daerah, mempromosikan diri serta visi misi ke publik. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan memulai kampanyenya di kawasan Jabodetabek. Begitu pula Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang masih harus bekerja sebagai Menhan. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memilih memulai kampanyenya dari timur Indonesia. Kampanye terbuka di pemilu kali ini disebut bakal dihadapkan pada potensi pelanggaran aturan di berbagai sektor. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini menilai sejumlah kecurangan seperti jual beli suara, penyebaran hoaks, hingga penggunaan fasilitas negara akan jadi sejumlah masalah yang mungkin akan muncul. Jadi kalau boleh di summary atau dirangkum apa saja potensi kerawanan yang bisa terjadi, ya pertama tentu saja jual beli suara masih menjadi momok di dalam praktik pemilu kita ya. Yang kedua adalah soal penyebaran hoax atau disinformasi pemilu yang berkelindan dengan politisasi sara atau hegemoni identitas, itu kemungkinan akan tetap digunakan di 2024, apalagi bibit-bibitnya sudah mulai ada kalau kita lihat media sosial ya. Nah, yang ketiga itu yang juga harus kita antisipasi adalah benturan antar pendukung ketika berkampanye. Karena ini partainya lagi-lagi bertambah, kalau 2019 ada 6 partai, sekarang ada 16 partai, sekarang ada 18 partai. Tetapi yang perlu kita soroti ini soal pejabat negara yang menjadi bagian dari kontestasi. Nah, disinilah kemudian bias-bias misalnya, kita tidak bisa membedakan apakah dia acara kenegaraan pemerintahan ataukah dia acara sebagai peserta pemilu. Nah, termasuk juga penyalahgunaan fasilitas jabatan, lalu juga keuangan, kewenangan, dan politisasi birokrasi menjadi mungkin untuk terjadi. Ketiga pasangan capres juga disebut rentan memanfaatkan penggunaan alat negara di masa kampanye. Pasalnya, ketiga pasangan capres disokong parpol yang saat ini berada di pemerintahan. Meski begitu, pakar politik Burhanuddin Muhtadi menilai hal tersebut justru bisa jadi berkah terselubung dengan saling menjadi wasit satu sama lain. Dalam konteks jelang 2024, itu pertarungannya jauh lebih kompleks karena melibatkan mereka-mereka yang punya akses terhadap kekuasaan, dan dikhawatirkan ada semacam saling usaha untuk memanfaatkan alat-alat kekuasaan. Tetapi ada blessing in disguise-nya, karena ketiganya punya akses terhadap kekuasaan, yang terjadi adalah saling kontrol. Jadi semacam tawasul hak, karena mereka punya akses terhadap kekuasaan. Kalau ada rivalnya yang memakainya, mereka akan segera teriak dengan kencang. Jadi hal-hal semacam ini bukan berarti akan menghilangkan potensi kecurangan. Beda dengan 2019, tadi saya sebut isunya politik identitas. Jelang 2024 isunya adalah netralitas aparat, potensi kecurangan dan penggunaan instrumen kekuasaan, belum lagi misalnya alat-alat negara seperti TNI, Polri, PJ Kepala Daerah, dan seterusnya. Tetapi di atas segalanya, karena ketiganya punya akses terhadap kekuasaan, yang terjadi kemungkinan adalah saling koreksi, dan menurut saya itu bagus buat tadi mengupayakan satu pemilu yang saling kontrol sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kini komitmen para pasangan capres serta parpol pengusung akan kampanye sehat akan diuji di tengah menguatnya kekhawatiran potensi kecurangan dan intimidasi sepanjang masa kampanye. Tim TV One mengabarkan.